to give hope and promise for a better way, to fight the good fight, to finish the race, to keep the faith. Halo pemuda-pemudi harapan bangsa yang sedang duduk santai ditemani secangkir kopi sambil nonton alur cerita film di Zona X. Peringatan keras untuk kalian, konten ini mengandung spoiler di mana kalian langsung ingin menyaksikan filmnya setelah nonton video ini. Oke, seperti biasa, Zona X punya pantun untuk kalian. Buah duku, buah kedondong, subscribe dulu dong. Jalan-jalan ke Kebumen. Jangan lupa like dan komen. Mohon diingat, ini hanya sekedar film yang belum tentu kebenarannya dan mungkin tidak sesuai dengan sejarah serta keyakinan yang teman-teman yakini. Kisah Ben-Hur terjadi pada zaman Nabi Isa. Film Ben-Hur ini bercerita tentang seorang bangsawan Yahudi yang bernama Judah Ben-Hur. Dia adalah seorang pangeran yang tidak berdaya karena kekuasaan Romawi di Yerusalem. Keluarganya memungut anak dari bangsa Romawi yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Ia bernama Messalah Severus. Langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Sore itu, Judah Ben-Hur seorang bangsawan Yahudi sedang balapan kuda dengan saudara angkatnya Messalah Severus. Ketika pertandingan memasuki putaran terakhir, tiba-tiba Judah terjatuh. Kemudian Messalah membawa Judah pulang ke rumah untuk dirawat. Namun sesampainya di rumah, Messalah mendapat cacian dari ibu Judah. Ia menuduh Messalah lah yang menyebabkan Judah terjatuh. Judah merupakan putra tunggal dari bangsawan Yahudi. Ia memiliki ibu bernama Naomi dan adik perempuan bernama Tirja. Tidak hanya itu, Messalah juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari ibu Judah ketika berdoa menurut keyakinannya. Ia melarangnya berdoa untuk Judah dengan alasan karena mereka memiliki dewa yang berbeda. Paginya, Judah terbangun karena mendengar ucapan Esther, seorang pembantu yang dicintainya. Ia pun mengucapkan, walaupun sering mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari ibu Judah, Messalah tetap menganggap Judah adalah saudaranya. Beberapa hari kemudian, pesta diadakan untuk merayakan kesembuhan Judah. Saat selesai makan malam, Naomi melihat Tirja berbincang begitu dekat dengan Messalah. Tidak lama kemudian, Naomi meminta Tirja membantunya ke kamarnya. Sebenarnya Naomi tidak suka kalau anak perempuannya terlalu dekat dengan Messalah. Hingga pada puncaknya, Messalah mengungkapkan kekesalannya pada Judah tentang ibunya yang tidak menginginkannya, termasuk hubungannya dengan Tirja. Messalah menganggap bahwa sudah tidak ada hubungan keluarga karena perbedaan yang jauh berbeda antara anak yatim dan bangsawan. Judah berusaha meredam amarah Messalah dan masih menganggap ia saudaranya apapun yang terjadi. Kemudian Messalah memutuskan untuk pergi ke Roma. Ia ingin mendaftar menjadi seorang prajurit yang akan ikut berperang melawan pemberontakan di Germania. Judah berusaha mencegahnya, namun upayanya gagal. Messalah tetap pada keinginannya. 3 tahun kemudian, Judah mengirim surat kepada Messalah. Ternyata surat-suratnya tidak pernah mendapatkan balasan dari Messalah. Judah tidak tahu apa yang terjadi pada Messalah. Namun, Judah berharap suatu hari nanti dapat bertemu Messalah. Suatu pagi, Judah berbelanja di pasar untuk yang terakhir kalinya dengan Esther. Karena orang tua Esther telah menjodohkan kepada orang Romawi yang kaya raya. Dengan berat hati, Judah melepas kepergian Esther yang amat ia cintai.
Dan pada saat itu semua keluarga Judah melepas kepergian Ester. Setelah beberapa saat Ester pergi, tiba-tiba Judah tidak rela apabila Ester menikah dengan orang lain, dan Judah pun menyusul Ester untuk menjemputnya kembali. Rupanya Ester juga sedih jika harus berpisah dengan Judah. Sejak saat itu Judah pun menikahi Ester. Saat Judah dan Ester belanja di pasar, ia menyaksikan kekejaman orang Romawi yang menghukum orang Zealot yang menentang kerajaan Romawi karena mereka ingin merdeka dari kekuasaan Romawi. He made us to share that love. Those are the lies that make us slaves. Mereka juga bertemu dengan Isa, seorang tukang kayu yang berbicara tentang keyakinan. Walau Ester tertarik dan menganggap ucapan Isa ada benarnya, namun Judah tidak menanggapinya dan pergi meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Judah mulai berdebat dengan Ester, dan Judah pun mengatakan jika Tuhan ada, mengapa ia tidak melakukan yang benar bagi dunia. Ester tidak setuju dengan pendapat Judah dan kemudian pergi meninggalkan Judah. Malam harinya saat Judah sedang memeriksa kuda-kudanya, tiba-tiba dalam kandang ia bertemu dengan kaum Zelot yang sedang bersembunyi. Zelot adalah orang Yahudi yang melawan kekuasaan Romawi. Seorang pemuda Zelot bernama Dismas terluka akibat panah dari tentara Romawi. Judah meminta saudaranya mengambil lilin dan pisau untuk mengobati pemuda tersebut. Setelah berhasil mengambil anak panah yang tertancap, Judah kemudian mengusir kaum Zelot keluar dari rumahnya. Judah adalah orang yang tidak menyukai kekerasan dengan alasan apapun. Beberapa hari kemudian, Judah berkuda dengan Ester. Kemudian seorang tentara Roma mengundang Judah untuk menghadap pimpinannya. Sesampainya di sana, Judah sangat terkejut. Ternyata pemimpin pasukan Roma itu adalah Mesalah. Kemudian Mesalah menceritakan perjalanan karirnya menjadi pemimpin pasukan Roma. Ia terpilih sebagai pemimpin pasukan saat ia melawan pasukan Persia. Keberanian serta kegigihannya saat berperang membuat ia diangkat menjadi kapten oleh Pontius Pilatus. Sejak saat itu, ia selalu ditugaskan untuk memimpin pasukan Roma bertempur di berbagai wilayah. Setelah lama bercerita, kemudian Mesalah meminta bantuan Judah untuk mengamankan jalan saat Pontius Pilatus mengunjungi Yerusalem. Kemudian ia memberikan pedang yang selama ini ia pakai kepada Judah. Lalu Mesalah mendapat laporan dari pasukannya tentang penyerangan yang dilakukan oleh kaum Zelot. Kejadian itu terjadi saat tentara Roma sedang mengumpulkan batu di kawasan makam suci orang-orang Yahudi. Kondisi Dismas mulai membaik setelah dirawat oleh keluarga Judah. Lalu Dismas mengajak Judah untuk melawan penindasan orang-orang Romawi. Namun Judah menolaknya karena Judah lebih suka perdamaian daripada pemberontakan. Beberapa hari berselang, Mesalah berkunjung ke rumah Judah. Dan tidak lupa ia membawakan kain sutra dari Mesir untuk ibu angkatnya. Kemudian Mesalah menemui Tirzah. Mereka berbincang tentang masa depannya. Namun, ketika mereka asik ngobrol berdua, Judah memanggil Mesalah untuk melihat kuda-kudanya. Saat di kandang kuda, Judah mengungkapkan bahwa sebenarnya kaum Zelot adalah hanya sekelompok kecil preman. Namun Judah tidak memberikan informasi secara pasti tentang preman yang dimaksud. Meski Mesalah memaksa untuk mengungkap siapa kaum Zelot sebenarnya, tetapi Judah tetap bungkam. Dan saat yang dinantikan tiba, pasukan Romawi bersenjata lengkap mengiringi kunjungan Pontius Pilatus ke Yerusalem.
Jumlah mereka sangat banyak hingga memenuhi jalanan di Yerusalem. Judah dan keluarga menyaksikan pawai tersebut dari atap rumahnya, dan tanpa diduga, Dismas memanah Pontius Pilatus dari atas rumah Judah, dan puluhan pasukan Romawi pun memaksa masuk rumah Judah untuk mencari pelaku pemanahan tersebut. Tetapi Dismas sudah lebih dulu kabur dengan meninggalkan barang bukti busur panah. Terjadi pertumpahan darah di rumah Judah yang mengakibatkan Simonides terbunuh. Judah, ibu dan adiknya ditangkap. Beruntung Esther berhasil kabur melalui pintu belakang. Mesalah menemukan barang bukti berupa busur. Judah memohon kepada Mesalah agar dirinya saja yang ditangkap karena ia tidak ingin melibatkan keluarganya. Namun Mesalah memutuskan untuk membawa mereka semua menjadi tahanan. Sesampainya di benteng Romawi, Judah mengambil pisau dari salah satu perwira Roma dan kemudian mengancam akan membunuhnya. Mesalah menghampirinya dan kini Judah tidak tahu lagi nasib ibu dan adiknya. Judah sendiri dibawa untuk dijadikan budak kapal di pelabuhan Tirus. Esther yang melihat Judah diarak dan terluka mencoba memberikan Judah minum, namun hal itu dihadang oleh tentara Roma. Di saat yang bersamaan, Isa datang dan memberikan air tersebut kepada Judah. Tentara Roma hanya terdiam dan tidak mampu mencegah Isa. Seolah-olah dia terkesima dengan kehadiran Isa. Mulai saat itu, Judah menjadi budak kapal hingga 5 tahun lamanya. Peperangan demi peperangan telah diikuti oleh Judah sebagai budak kapal. Hingga pada akhirnya para budak kapal Romawi dibawa bertempur melawan bangsa Yunani. Kapal tersebut diarahkan menuju Laut Ionian untuk menghadapi bangsa Yunani. Mereka diperintahkan untuk mendayung dengan kuat dan tak kenal lelah untuk menabrak kapal-kapal Yunani. Namun, pada pertempuran kali ini, bangsa Yunani mendominasi pertempuran di laut dan berhasil menaiki kapal-kapal Romawi. Pada saat terdesak itulah, jiwa kepemimpinan Judah bangkit untuk mengajak rekan-rekannya bersatu untuk mendayung mundur menghindari tentara Yunani. Dan tanpa mereka sadari, sebuah kapal Yunani menghantam bagian lambung kapal yang ditumpangi Judah. Seketika kapal Romawi pun hancur dan para budak tenggelam dengan rantai di kaki mereka. Beruntung Judah berhasil melepaskan rantai dari kakinya dan berhasil selamat. Berhari-hari Judah terombang-ambing di lautan tanpa makan dan minum. Hingga ia terbangun dan sadar karena ia melihat daratan dari kejauhan. Lalu dengan sekuat tenaga Judah berenang menuju daratan. Karena tenaganya sudah habis, Judah pingsan di pinggir pantai. Saat terbangun, Judah berada di dalam tenda bersama 4 ekor kuda. Karena lapar dan kehausan, Judah pun meminum dan memakan makanan kuda. Pada saat itu, Judah melihat 1 ekor kuda tengah sakit. Kemudian Judah memberikan kuda tersebut minum, lalu seseorang mendatanginya. Judah berusaha kabur, tapi ternyata kakinya sudah dirantai. Ternyata orang itu adalah Syekh Liderin. Ia merupakan orang Afrika yang datang ke Yerusalem untuk lomba kereta kuda. Kemudian Syekh Liderin menanyakan identitas Judah. Ia menceritakan bahwa ia adalah seorang bangsawan dari Yerusalem. Lalu Judah menawarkan diri untuk merawat kuda milik Syekh Liderin. Dan akhirnya Syekh Liderin setuju dengan permintaan Judah. Sementara itu di Yerusalem, Isa menyelamatkan pria penderita penyakit kusta yang akan dibunuh oleh masyarakat. Kemudian ia berkhotbah tentang kebaikan sesama manusia. Namun pemimpin Roma Pontius Pilatus menganggap ajaran yang dibawa Isa merupakan racun yang mematikan, dan ia menganggap bahwa Isa lebih berbahaya dari kaum Zelot. Judah berhasil merawat kuda milik Syekh Liderin yang bernama Aliyah hingga kondisinya membaik.
Sehliderin sangat puas dengan kerja yang dilakukan oleh Judah. Kemudian, salah satu anak dari Sehliderin menjajal kuda-kuda tersebut untuk berlatih dan akhirnya kereta kuda itu terbalik. Beruntung Judah berhasil mengendalikan kuda-kuda tersebut. Hal itu terjadi karena kondisi Aliyah masih lemah. Sementara itu, anak dari Sehliderin mengalami patah kaki karena peristiwa tersebut dan dipastikan tidak bisa mengikuti kejuaraan balap kereta kuda di Yerusalem. Dan Judahlah yang diminta menggantikannya. I was born to station. Beberapa hari berselang, Sehliderin, Judah beserta para rombongan pergi menuju Yerusalem. Tremendous circus and his champion, Masala. Sesampainya di Yerusalem, Judah melihat Esther sedang membagikan makanan kepada para pengemis. Dan Esther pun mengetahui Judah memperhatikannya dari kejauhan. Esther pun mengikuti Judah menuju jalan kota dan akhirnya setelah 5 tahun terpisah, akhirnya mereka saling bertemu. Dan kemudian Esther bercerita bahwa ia mengikuti Isa untuk menyebarkan pesan kebaikan. Namun Esther tidak mengetahui keberadaan adik dan ibu Judah. Setelah pertemuan itu, Esther meminta Judah untuk kembali bersembunyi. Beberapa hari berselang, Judah mengirimkan kembali pedang yang diberikan oleh Mesalah. Setelah menerima pemberian pedang dari Judah, malam itu juga Mesalah mendatangi rumah Judah yang sudah lama ditinggalkan. Dan Judah pun telah menunggu di rumah tersebut. Kemudian Judah menanyakan keberadaan ibu dan adiknya. Where's my mother and sister? They're dead. Coward. Mendengar jawaban dari Mesalah, kemudian Judah memukul jatuh Mesalah. Ternyata pemukulan itu diketahui oleh Pontius Pilatus hingga ia memerintahkan untuk membunuh 20 orang Yahudi sebagai balasan atas pemukulan tersebut. Rupanya Esther mengetahui apa yang dilakukan oleh Judah. Esther menemuinya dan memutuskan hubungan di antara mereka. Kemudian Sehliderin menasehati Judah untuk mengalahkan Mesalah, meskipun ia sendiri adalah seorang buronan Roma. Karena Sehliderin tahu betul karakter orang Roma, mereka akan melakukan apapun demi mendapatkan harta. I was accused. They still let you do anything. Malam hari sebelum pertandingan, Sehliderin datang ke arena untuk menemui Pontius Pilatus. Ia bertaruh 3.000 keping emas untuk kemenangan Judah. Lalu meminta Pontius menghapus status hukum Judah apabila ia menang. All claims against are quit. Pontius Pilatus pun dengan senang hati menerima tantangan Sehliderin. Kemudian Sehliderin melatih Judah untuk mengendalikan kereta kuda. Sehliderin meminta Judah tetap berada di barisan akhir pada awal putaran lomba. Dan Sehliderin pun melatih Judah untuk mengendalikan kereta pada posisi miring dengan satu roda. Balance, Judah. It's a dangerous maneuver. Sebelum melakoni pertandingan, Judah menemui Esther dan mengatakan jika ia tidak selamat, ia meminta Esther untuk menemukan kuburan keluarganya dan memakamkannya bersama. Malam harinya, Esther menemui Mesalah. Esther meminta Mesalah untuk membatalkan pertandingan dengan Judah. You can't race him. So you've come to ask for my public humiliation. Tentu saja permintaan Esther tersebut mendapat penolakan dari Mesalah. Sementara di tenda Sehliderin, ada prajurit penyusup Roma yang tertangkap. Ia merupakan prajurit Roma yang turun pangkat dan ingin memberikan informasi kepada Judah tentang keluarganya. Prepare a horse for him. Dan kemudian ia meminta bayaran kepada Judah karena telah memberitahu keberadaan keluarga Judah.
Selanjutnya prajurit Roma itu mengajak Judah menuju penjara yang menawan ibu dan adiknya. Sesampainya di sel penjara, Judah menemui ibu dan adiknya yang telah terkena penyakit kusta. Mereka menyuruh Judah menjauh dan segera pergi agar tidak tertular. Get out! We're unclean, Judah! We're leper! Get him out! Save them! You condemn them to a life worse than death. Esok harinya, pertandingan kereta kuda digelar. Friends of Rome! Peserta lomba berasal dari berbagai kerajaan, Persia, Arab, Suriah, Ethiopia, Yunani, dan Mesir. Semua peserta bersiap di belakang gerbang, lalu kemudian pertandingan pun dimulai. What is going on? I kill you on the next one! Membunuh dalam perlombaan ini adalah hal yang lumrah dan wajar. Dalam pertandingan ini, Judah mengikuti saran Shellyderin dengan berada di belakang pada putaran awal. Fetch him! Fetch him! Come on, down! Stand back! Stand back! Setelah tersisa 3 putaran, Judah mulai memacu kudanya dengan sekuat tenaga menuju garis depan. Pada putaran terakhir, banyak peserta sudah gugur. Kini tinggal menyisakan Judah dan Mesalah. Namun, kereta yang ditunggangi oleh Judah menabrak sebuah kereta yang berada di lintasan hingga ia terpental. Judah jatuh terseret oleh kereta kudanya, dan Mesalah pun berniat untuk membunuh Judah dengan menginjak Judah dengan kuda-kudanya. Namun, Judah berhasil naik kereta kudanya sebelum terinjak-injak kuda Mesalah. Tighten up your reins, Judah! Kini Mesalah mengancam Judah dengan mencambuknya. Come on, Judah. Namun, pada akhirnya Judah berhasil lebih dulu mencapai garis finish meski kudanya terluka dan keretanya hancur. Judah menjadi pemenang dan diangkat kemudian diarak oleh orang-orang Yahudi. Congratulations, African. They won blood. They're all Romans now. Kemenangan Judah melambangkan kemenangan orang Yahudi terhadap bangsa Romawi. Sementara itu, Mesalah diseret sebagai pecundang oleh orang-orang Romawi. Setelah kemenangan itu, hukuman untuk Judah pun dicabut oleh Pontius Pilatus. Malamnya, di tenda Shellyderin mengadakan pesta kemenangan. Namun, Judah masih termenung, memikirkan ibu dan adiknya. Setelah mendapat nasihat dari Shellyderin, malam itu juga Judah kembali ke rumahnya di Yerusalem. Sementara itu, Isa Al-Masih, Esther, dan para muridnya tengah tertidur di bawah pohon. Tiba-tiba, pasukan Roma datang dan menangkap Isa. Pagi harinya, Isa diarak di jalanan Yerusalem dengan memanggul kayu. Saat Judah ingin memberinya minum, tentara Roma mencambuk. Kemudian Isa dan beberapa muridnya disalib di atas bukit Golgota. Meskipun Isa sudah disalib, tetapi kaum Yahudi tidak henti-hentinya menghujat dan mengolok-oloknya. Namun di sini Isa tetap memintakan ampunan untuk kaum Yahudi yang mencelanya. Seiring kematiannya, tiba-tiba langit gelap. Kemudian hujan pun turun mengiringi kepergiannya. Di penjara,
ibu dan adik Judah meminum air hujan tersebut dan seketika penyakit kusta yang dideritanya menghilang. Kemudian datanglah Syekh Liderin untuk menebus ibu dan adik Judah agar dibebaskan dengan memberikan kepingan-kepingan emas. Sementara itu, di Bukit Golgota, Esther menghampiri Judah untuk menghiburnya karena Judah sangat terpukul dengan wafatnya Isa. Beberapa hari berselang, Judah menemui Mesala di pusat pemerintahan Roma di Yerusalem. Kaki kanan Mesala telah diamputasi. Judah mendatanginya untuk berdamai dan mengakhiri permusuhan di antara mereka. Kini mereka pun kembali berkumpul seperti sedia kala dan saling memaafkan, dan cerita pun tamat. To give hope and promise for a better way. To fight the good fight. To finish the race. To keep the faith.